MSG kemarin keluar dan hari ini juga ada juga beberapa yang emang masih dikeluarkan. Jadi memang yang berbeda treatnya beda, tapi jenis teks yang kedua masih ada yang sama antara hari kemarin dengan hari ini. Jadi sama-sama MSG masih dikeluarkan, terus kemudian teks yang ketiga beda lagi gitu. Jadi memang kalau untuk teksnya mungkin bisa beda, ada yang sama tapi ada yang beda. Tapi jelas untuk jenis soalnya itu ya teman-teman ya, itu sama kalau jenis soalnya. Nah, sekarang kalau Miss Ani masih kasih gambaran, ini kan paket yang kemarin Miss Ani kasih gambaran ke teman-teman ya untuk hari kemarin. Miss, yang kemarin ini kita langsung aja, kalau teman-teman masih ingat ya, kemarin kan sudah Miss Ani kasih jawabannya juga, yang ini kemarin udah Miss Ani bahas jawabannya. Terus ini yang Mei ya, kalau teman-teman masih ingat ya, kemarin kan sudah Miss Ani kasih jawabannya juga, yang ini kemarin udah Miss Ani bahas jawabannya. Terus ini yang Mei. Nah, untuk nomor 2, yang ini kemarin jawabannya berkaitan dengan possibility. Gini ya teman-teman ya. Nah, hari ini gimana Miss? Keluar lagi modelnya nggak? Keluar. Tadi Miss Ani udah bilang. Ternyata hari ini juga sama keluar lagi jenisnya. Jenis yang keluar itu memang tidak semuanya sama may terus. Tapi kan paling nggak teman-teman udah tahu model itu ada will, can, may, shall, must. Will jadi would, can, could, may, might gitu ya. Nah, itu model yang kayak gitu keluar. Nah, kasih tambahan. Hari ini tuh berarti untuk yang sekarang, jadi untuk bentuk treat yang dikeluarkan, trade yang dikeluarkan berkaitan dengan daycare. Neutron juga pernah memberikan TO kalau nggak salah ya. Ini juga daycare pernah ya, pernah dibahas berkaitan dengan daycare. Dan trade untuk hari ini salah satunya yang dikeluarkan berkaitan dengan daycare. Pertanyaannya sama, menanyakan siapa yang ngomong daycare bla 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 gitu. Itu kalau kayak gitu mestinya ketemu jawabannya. Terus kemudian di sini untuk yang sekarang ini salah satunya ada pertanyaan, ada kata the word yang untuk hari ini ya. Untuk jenis soalnya gitu ya. Di sini ada kata might. Nah, kalau kemarin kan May ya, yang ini kan May. May ini berarti bisa mungkin gitu ya. Oke. Nah, terus di sini ada kata might teman-teman. Hai Miss, apa kabar aku dari Newton Super Chemist? Halo Febiana. Alhamdulillah ya, sehat, mudah-mudahan DPP dan teman-teman sehat selalu semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kalau misalnya bilang di sini might sendiri berarti ekspres apa, Miss? Sama, kata kuncinya berkaitan dengan mengekspresikan apa? Untuk hari ini might, yang kemarin might, ya might, bisa jadi besok should, bisa kemungkinan. Tapi kan ya kita yang penting udah tahu modelnya. Berarti ketika nanti kita ngomongin di sini ada kata might, di sini berarti ada kata may, ada kata might, sama aja ya. Berarti berkaitan dengan kata yang namanya ada kata possible, sama dengan yang namanya perhaps. Kemarin Miss Ani sudah bilang ya, berarti ini mengekspresikan apa Miss gitu kan. Nah, kalau hal-hal yang kayak gini berarti mengekspresikan berkaitan dengan yang namanya adalah possibility. Kalau enggak berkaitan dengan, nah ini sama. Ini ngomongin berkaitan dengan sebuah kemungkinan ya. Ini yang sekarang keluar, yang kata ini sama-sama model. Kemarin kan ini. Sama ini juga possibility. Kalau opsi yang untuk hari ini di sini ininya apa aja Miss opsinya? Kalau opsinya kalau yang tadi ada kata ini gitu ya, jawabannya kan jelas ini possibility ya. Nanti ya sama macam-macam nih. Misalnya kasih contoh. Ini kalau yang di hari ini itu pertanyaannya berkaitan dengan ada kata yang request, misalnya kayak begitu. Terus kemudian ada kata certainty. Kemudian ada kata yang namanya adalah possibility. Suggestion. Nah, suggestion keluar ya. Di sini permission. Karena di sini ada kata might itu kemungkinan, jelas sekali jawabannya mestinya harusnya C, gitu. Itu contohnya, ya. Oke, Miss, kalau suggestion yang gimana? Suggestion yang gimana, deh? Ayo, kalau seandainya kok muncul ekspresi tentang suggestion, berarti katanya kata apa biasanya? Kemarin Miss Ani sudah informasikan ya. Oke, berarti kalau suggestion itu saran itu harus pakai should, recommend. Betul sekali teman-teman ya. Nice, thank you banget teman-teman atas jawabannya. Misalnya berarti kalau suggestion yang gimana deh? Ayo, kalau seandainya kok muncul yang opsi misalnya ada kayak D, misalnya kok jawabannya kalau yang suggestion itu contohnya yang gimana? Yang nantinya ada kata-kata seperti kata should ya. Should, atau misalnya nanti teman-teman melihat ada kata-kata seperti kata ini ya, atau ada kata berkaitan dengan kata suggest, terus kemudian lagi
ada kata had better. Nah, model-model yang seperti ini atau ada kata supposed to. Nah, ya, yang model kayak gini ini artinya memang ke arah seharusnya atau sebaiknya ya. Seharusnya atau sebaiknya. Nah, cuman di sini kalau seharusnya atau sebaiknya gitu kalau mengekspresikannya apa? Berarti berkaitan dengan jago gue bisa. Oke, thank you udah Lutaya ya, udah jago ngomongnya kalau kayak gini. Dan itu keluar satu, lumayan lah ya. Pokoknya kalau kita sudah bisa memprediksikan kata ini keluar, waduh, alhamdulillah mudah-mudahan yang gampang-gampang kayak begitu ya. Ini berkaitan dengan suggestion. Ada yang keliru dengan Mas ya, kenapa? Karena kalau Mas, Mas itu harus ya, oke. Ini nanti pakainya have to. Jangan disamakan antara to dengan have to tuh ya. Beda ya. Oke, ada deh Angelin. Oke, nanti tetap Miss Ani kasih kesempatan untuk screenshot ya. Nah, Miss jangan sebut nama gue Melo. Oke. Malah kesebut ya. Oke deh. Mudah-mudahan nggak lupa ya. Ada kata have to. Nah, ya K1 juga nobar. Pokoknya semangat teman-teman. Dan di cabang-cabang yang lain juga semua ya. Oke, ini artinya harus. Ekspresnya jangan suggestion ya, nak. Kalau ini obligation, ingat-ingat. Lumayan ini keluar mulu ya. Jadi keluarnya satu T kan lumayan modal keluar mulu tuh. Gitu. Ini yang kemarin. Kalau yang sekarang ini ya. Ini yang hari ini might. Kalau yang kemarin Mei. Sesi pagi, sesi siang informasinya munculnya Mei katanya ya. Tapi kalau untuk hari ini tadi ya yang dari pagi itu udah keluarnya might. Might express apa? Sama tuh. Sama yang kemungkinan masih bisa diprediksikan teman-teman harus semangat pasti saya bisa tuh. Soal ini pasti saya bisa gitu ya. Yuk, kalimat preceding enggak ya deh Hafid ya oke. Ya, terus kemudian hati-hati untuk hari ini agak sedikit berbeda kata-katanya. Berbeda gimana misalnya gini ya. Kalau permission itu izin, izin itu misalnya boleh kalau pakai may cuman bentuknya kalimat tanya ya, misalnya may I borrow your book, may I borrow your car, misalnya gitu itu bisa ke arah permission. Oke deh Nada, siap. Nah, ada yang misalnya mau sampein ya untuk soal yang ini, bentar. Nah, ini ingat ya, kalau ini tuh kalau ada pertanyaan isu di awal trade, ingat isu di awal trade atau bahasa lainnya adalah sebuah problem di awal. Yang ada cek harusnya yang di awal aja. Nah, yang may I borrow your book, may I borrow your car, misalnya gitu itu bisa ke arah permission. Oke deh Nada, siap. Nah, ada yang misalnya mau sampein ya untuk soal yang ini, bentar. Nah, adalah ini itu siap kemarin kita udah bahas jawabannya belum di awal yang nah yang may I borrow your book, may I borrow your car, misalnya gitu itu bisa ke arah permission. Oke deh Nada, siap. Nah, ada yang misalnya mau sampein ya untuk soal yang ini bentar belum di awal yang ada cek harusnya yang di awal aja pokoknya kata kuncinya posisi di sini enggak keseluruhan kalau di awal pokoknya posisi yang ini sementara kemarin kita udah bahas jawabannya ini nomor 3 oke terus kemudian yang ngomongin positive impact dengan cara disconnect gitu ya dan memberikan bukti kemarin kita udah bahas jawabannya ini nomor 3 oke terus kemudian dia tidak compare lagi ngerespon dia tidak compare lagi dengan yang lain gitu ya sehingga jawaban yang tepat kemarin adalah ini. Terus kemudian lagi di itu siapa? Kemarin dia karena dia di sini ngomongin sejak dia delete dia tidak compare lagi dengan yang lain gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat kemarin adalah ini. Terus kemudian lagi di sini menanyakan tujuan si Golden itu ngerespon si Stormy itu tujuannya untuk apa? Kemarin juga udah untuk share salah satu cara membatasi sosial media dan yang kemarin udah ini adalah siapa yang post. Nah, D, Miss Ani kemarin sampaikan kepada Ade semua bahwa kalau ada pertanyaan ini, Miss Ani siapa yang posting most relevant answer? Hari ini agak sedikit berbeda kata-katanya, tapi sama aja. Bedanya gimana Miss Ani? Oke, tak kasih gambaran gini nah. Wait, nalar, nalar, nalar. Nalarnya kalau ada soal kayak gini nih teman-teman, kan biasanya yang selalu keluar nih ada tulisan most relevant answer ya. Oke. Berkaitan dengan yang pertama.
Ada juga yang menanyakan the least relevant kan? Nah, kayak begini, oke? Seperti ini. Misalnya nih, kalau the most relevant itu berarti yang paling berkaitan. Yang paling berkaitan atau yang paling nyambung kayak begitu ya. Kalau yang ini, yang paling sedikit kaitannya atau bisa disimpulkan yang paling tidak berkaitan. Yang paling tidak berkaitan. Nah, berkaitan. Nah, kalau yang kemarin jawabannya siapa ya yang paling berkaitan karena dia mempertanyakan gimana caranya, yang nyebutin caranya antara Lightning dengan cara nginstal Flora F ya ini ya. Sehingga jawabannya dikaitkan dengan Lightning dengan si Golden. So jawabannya C. Untuk hari ini informasinya seperti ini. Miss, untuk yang hari ini sama nggak pertanyaannya kayak gitu? Iya, tapi maksudnya harus teliti ya, Nak, karena kalimatnya kayak gini loh. Untuk yang hari ini ya. Jadi untuk soal nomor, wait, Miss Ani cek dulu ya. Untuk soal nomor 6, ya. Oke, boleh deh Rafa, nanti Miss Ani kasih kesempatan untuk bisa screenshot semua ya. Oke, wait minute ya. Kalau hari ini untuk posisi nomor 6, jadi pertanyaannya siapa yang posting the most, kata-katanya ini deh yang membedakan irrelevant respon terhadap di sini purple freedom. Nah, jadi yang Ade harus pahami ini deh, hati-hati, ini memang kata-kata di awalnya the most, kata-kata di awalnya the most, tapi bukan relevan ya, irrelevant. Berarti di sini yang ditanyakan siapa yang berikan postingan paling tidak berkaitan. Kalau nalarnya untuk jenis soal ini, most irrelevant sendiri, berarti sama dengan mana, Miss? Berarti ini sama dengan kata the least relevant. Sama gitu ya. Kalau the list itu berarti yang paling tidak berkaitan. Yang kaitannya sangat sedikit deh Keisa. Betul sekali. Nah, untuk hari yang kedua, hari keberapa nih? Kedua ya. Nah, ini ternyata yang ditanyakan the most irrelevant. Ya, bukan relevan. Kalau most relevant, ini di nomor yang hari kemarin, ini kan pertanyaannya most relevant answer. Berarti yang paling nyambung tuh. Cuman untuk yang hari ini teman-teman, yang hari ini ada irnya ya, irrelevant ya. Jadi ini sama dengan ini Ade. Jadinya ini yang ditanyakan yang paling tidak. Tuh, Miss Andi selalu bilang kan, sometimes bisa ditanyakan memang yang paling berkaitan yang mana, atau bisa juga yang ditanyakan yang paling tidak berkaitan yang mana. Nah, cuman takutnya ini terjebak, ada yang tidak teliti, dikiranya ini relevan, jadi yang paling nyambung, padahal ini irrelevan. Kalau ada kayak gini sama dengan ini, maka ditanyakan manakah yang paling tidak berkaitan. Kayak begitu ya. Jadi kalau ada irnya hati-hati, tidak akan sama dengan kata ini. Kalau most relevant kan paling berkaitan. Tapi kalau irrelevant berarti yang paling tidak berkaitan. Gitu ya nak ya. Jadi ternyata antara hari kemarin dengan hari sekarang ada beda. Ada yang ditanyakan yang paling nyambung, ada yang tidak paling nyambung kayak begitu. Gitu ya. Yo, intinya itu. Terus kemarin untuk soal nomor 7 jawabannya sudah ya ini. Kita lanjut ya nak ya. Yuk. Nah, di sini kalau misalnya teksnya udah lumayan kebaca ya sekarang. Kalau kemarin banyak yang x belum bisa ini ya. Kalau sekarang sudah terlihat teksnya, silakan nanti bisa dicek. Ada pertanyaan. Nah, teman-teman kalau seperti nomor 8, ini jenisnya sama. Untuk hari ini sama nggak Miss Ani? Ternyata hari ini juga keluar lagi ini, soal ini. Gitu. Hari ini ada juga model keluar soal tentang ini ya. Jadi kalau Miss Ani kasih gambaran dulu ya, Nak, bentar. Pembahasannya itu gitu. Hari ini ada juga model keluar soal tentang ini ya. Jadi kalau Miss Ani kasih gambaran dulu ya, Nak, bentar. Di teks 1 ya, yang ngomongin yang namanya MSG yang mana, ternyata kalau teman-teman cek nih ya, ada di paragraf ketiga. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf ketiga. You can see this. Yang namanya MSG itu ternyata ini fermentasi dari tapioka. Berarti diambilnya dari situ, ya kan? Dan nanti dipanaskan dan dikeringkan. Beberapa cases ternyata diambilnya dari plain ingredient. Gitu, MSG itu. Yang mana ini bisa diambil dari beet, kemudian dari sugar cane atau corn, katanya tuh seperti itu. Jelas sekali berdasarkan teks 1 berdasarkan paragraf ketiga
And we can find in line, bisa ditemukan di baris ke 2, 3, 4, baris kedua sampai baris keempat, jawabannya yang A. Nanti ada selalu jenis soal yang according to the text, according to the passage, ini mestinya ketemu, ya. Oke, ini ada teman-teman. Terus kemarin ini juga udah Miss Ani bahaskan, ada kata penambah rasa. Jadi kemarin Miss Ani juga sudah disampaikan, ini tidak sama dengan menstabilkan, berkaitan dengan warna, pengawet, atau suplemen, enggak. Sehingga jawabannya yang C ya kemarin ya. Oke, so jawabannya C. Di sini kalau disamakan ini juga bisa sama ya teman-teman ya. Ini kata-kata yang sering keluar sih sebenarnya. Ketika ada kata-kata meningkatkan, terus kemudian di sini ada kata boost, seperti itu ada kata increase misalnya ya, ada kata improve gitu ya, atau di sini juga bisa dikaitkan dengan kata ini. Sometimes untuk kasus tertentu ini bisa dikaitkan dengan kata ini ya, yang artinya bisa meningkat, menambah seperti itu. Kalau di sini ada kata menurun, menurun lebih ke apa nak? Decrease ya. Oke, decrease. Decrease itu nanti bisa ke arah reduce, ya kan? Terus kemudian ke arah mengurangi, menurunkan, or lower. Kayak begitu teman-teman, ya informasinya seperti itu. Ini lebih ke menurunkan, mengurangi ke arah sana ya. Oke, misalnya nomor 10. Nah, soal ide utama keluar satu teman-teman. Hari ini ya dikeluarkan satu ya, kemarin satu. Untuk sesi pagi siang sama jenisnya ya. Jadi pertanyaan ngomongin ide utama itu keluarnya satu. Dan yang selalu ditanyakan ide utama teks satu. Bukan paragraf ya nak, tapi teks. Teks itu berarti menyeluruh. Misalnya nih, kalau ada ide utama teks satu berarti kira-kira kaitannya dengan apa? Nalar, nalar, nalar. Ketika kita ngomong yang namanya ide utama, kata kuncinya pastikan topiknya jelas. Topik itu bentuknya kata benda kalau nggak perasa. Dan pastikan dia harus bisa menyeluruh. Jadi nggak hanya mencakup paragraf satu aja teman-teman ya. Tapi dia bisa menyeluruh. Misalnya berarti kira-kira topiknya apa? Kita bisa terbantu langsung ngecek. Oh yang ini ngomongin kata bendanya MSG nih. Ini juga sama. Ternyata ada kata MSG semua misalnya. Berarti topiknya dia. Tinggal kita cek apanya dari MSG yang dibahas. Kan itu aja. Miss, berarti topiknya dikaitkan dengan ini ya. Dikaitkan dengan MSG. Apa yang dibahas dari dia? Kita cek sebentar. Kalau kita lihat ini ngomong ya. Di sini ada beberapa pertanyaan, apakah kamu pernah pusing gitu ya, sakit kepala gitu ya, yang berkaitan mungkin dengan MSG seperti itu. Jadi di sini tuh ada pemikiran yang negatif berkaitan dengan itu pertamanya ya. Ada something yang mungkin bad atau pemikiran negatif berkaitan dengan human health yang dikaitkan dengan MSG. Tapi ternyata kalau kita lihat di paragraf ketiga, di sini sudah mulai ada dijelaskan bahwa ternyata yang namanya MSG itu diambil dari mana gitu ya, bahan-bahannya dari mana? Ternyata bahannya dari bahan alami ya gitu. Sehingga kalau kita cek di sini ngomongin kandungannya ternyata alami, natural ingredients gitu. Oh, ternyata di sini bahan-bahan dari MSG itu ngomongin bahan-bahannya alami. Sehingga kalau kita cek untuk bisa menyeluruh, apakah di sini walaupun MSG dibuat dari bahan yang alami, katanya ini harus stop, nggak ada ngomongin masalah untuk nyetop, di situ tidak dikaitkan. Terus kemudian, apakah jawabannya delta miss gitu ya? Di sini ngomongin ini hanya dibahas di paragraf ketiga saja ya teman-teman, jadi tidak bisa menyeluruh. Kalau yang C gitu ya, share dan private cook like MSG gitu ya, karena ini terbuat dari bahan yang unik gitu, ini nggak dikaitkan keunikan. Dari saya langsung bisa jawab ya Miss Ani bahasnya dari yang bawah biar disalahin dulu ya karena jawabannya A. Iya oke. Kalau yang B MSG itu dihindari karena gitu ya. It can di sini nggak ngomongin dihindari karena bisa aktif. Ini ada kata-katanya MSG activate di sini dan tidak dikaitkan suruh dihindari enggak ada ya. Kata kuncinya ini juga enggak. So jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang A. Gitu. Terus nomor 11. Di sini ingat, base restate. Kemarin Miss Ani sudah bilang, ketika ada teman-teman ngecek, ada soal yang berkaitan dengan kata base restate, atau berkaitan dengan yang namanya ada kata base replace, sama aja ya. Terus kemudian berkaitan dengan sebuah paraprasa, ini sebenarnya sama teman-teman ya. Terus kemudian kalau enggak berkaitan dengan restatement of, sama. Nah, di sini langsung dicek aja kalimat yang ada di sini, cari persamaannya. Persamaan, gitu ya. Cek di option. Misalnya di sini apa statementnya? Ini loh. Nah, katanya penggunaan MSG itu menciptakan kayak budaya takut gitu loh. Jadi maksudnya itu dan di sini mengundang reaksi melawan atau menentang American Chinese food.
Nah, sama dengan mana gitu katanya ya. Evander, gimana misalnya berasal dari Sulawesi Selatan kah? Emang mirip kata-katanya apa gimana? Dari Jawa Barat deh. Ya, oke. Ya, kita lihat di sini teman-teman penggunaan MSG menciptakan katanya budaya takut katanya. Berarti ada ketakutan dalam penggunaan MSG katanya kan. Oke. Desa apa jangan gitu desa apa. Oke. Di sini kalau yang A, massive reaction katanya seperti itu. Di sini support sorry maaf maaf. Massive reaction itu katanya support American Chinese food. Nggak ada ngomongin masalah support, yang ada ngomongin ada rasa takut di sini ya. Di sini ada budaya takut yang diciptakan untuk menghentikan. Ini nggak ngomongin untuk menghentikan, gitu ya. Adanya ketakutan dalam menggunakan MSG dan ini menciptakan banyaknya reaksi gitu ya pada makanan di American Chinese restaurant. Betul, jawabannya C. Gitu. Di sini ketika ada ini berkaitan dengan sebuah reaksi ya. Oke, reaksi melawan makanan American Chinese food katanya seperti itu. Ada kata takut. Takut itu berarti berkaitan dengan kata ini, berkaitan dengan kata afraid, apalagi deh ada kata scared. Mungkin berkaitan juga dengan kata ini ya, berkaitan dengan kata takut ya. Oke. Nah, di sini ngomongin karena penggunaan MSG adanya painful, nggak dibahas ngomongin painful. American Chinese Restaurant diminta untuk merespon, nggak ada kata-kata untuk merespon di sini, ya. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah C, teman-teman ya. Thank you, tetap semangat. Oke, lanjut nomor 12. Miss, di sini according to text, two. Teman-teman, according text mesti ketemu. Semangat aja, jawabannya mesti ada nih ya. Miss Ani kalau di sini dicek berdasarkan teks kedua, tujuan dilaksanakannya di sini penelitian klinis pada MSG untuk apa? Cek, 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 nalar. Yuk, penelitian, penelitian, penelitian. Teks kedua, penelitian klinis itu yang mana? This one. Ya, ada di mana misalnya teks 2 paragraf kedua. Oke. Miss, berarti ini jawabannya berdasarkan adanya di teks 2 and then we can find in paragraph 2. Berdasarkan paragraf kedua, jenisnya kayak gini deh. Pokoknya soalnya jenisnya kayak gini sama persis. Pokoknya jenisnya sama. Sama juga dengan modul-modul ya. Di TO itu sama pokoknya. Di sini di paragraf kedua katanya untuk ngapain dilakukannya Miss Ani gitu ya. Karena di situ untuk membuktikan ini aman apa enggak ya. Jadi di sini ada sebuah organisasi gitu ya, safety organization yang mempertimbangkan kalau ini tuh aman. Jadi diadakannya ini kan pengen tahu sebenarnya aman enggak tuh kalau mengkonsumsi apa MSG gitu kan. Sehingga kalau kita cek untuk soal nomor 12, yeay, deh Amanda oke, nice answer. Deh Rafa tadi jawab yang mana ini ya? Thank you banget ya pada udah respon. Jawabannya oke, yuk. Jawabannya adalah Delta. Oke, nice. Terima kasih. 13. Teman-teman lo, ini lo, ini lo, ini lo. Misalnya kemarin juga sudah menyampaikan ini keluar terus satu. Untuk hari yang sekarang ada beberapa perbedaan ya. Jadi kalaunya ada yang keluarnya positif dan ada keluarnya yang negatif ya. Oke. Dekesha gimana? Miss mau nanya kalau ditanya what is the intention, itu nanya tujuan teks. Yes. Kalau intention dari teks itu nanya tujuan teks. Tapi kalau menanyakan intention dari kalimat itu, berarti itu cuma menanyakan sebuah kalimat aja ya. Jadi nanti dicek aja itu maksudnya mengarah kemana. Tapi kalau nanyanya what is the intention of this text atau what is the intention of text 2 atau what is the purpose, aim, goal itu sama. Sama-sama tujuan gitu ya. Oke. Daerah apa gimana? Yang ini gimana Miss Ani? Oke, kita cek. Ingat teman-teman kalau ada soal kayak gini nggak usah lihat bolak-balik ke bacaan. Di sini dikaitkan, Miss Ani yang ditanyakan sudut pandang positif dikaitkan dengan MSG. Dikaitkan dengan MSG-nya ya. Oke. Nah, di sini kalau dikaitkan dengan MSG di sini mengarah kepada mohon maaf kalau di sini di paragraf 1 gitu ya. Di sini ngomongin masalah ketakutan ya. Ini budaya takut dan sampai sekarang itu masih terjadi. Berarti kalau ini ngomongin fear-nya. Yang ini ngomongin apanya, Miss? Finding dari penelitian. Ini penemuan penelitian apa? Ya jelas ngomongin MSG kalau yang ini. Terus kemudian yang ini ngomongin MSG nggak, Miss? Untuk nomor ini ya penggunaan MSG ya. It's use dari MSG kalau yang C juga. Kemudian kalau delta, however there has been ada perubahan di laut, ini nggak dikaitkan.
White stuff is like cooked cheat, katanya gitu ya. Ada kecurangan menggunakan ini. Nah, ini kan ke arah negatif ya. Terus kemudian kalau kita lihat, ini ketakutan juga nggak ngomongin MSG ya. Kita coret juga. Ini tidak dikaitkan. Jawabannya yang mana, Miss? Berarti yang dikaitkan dengan MSG, kalau nggak B berarti C. Yang dikaitkan dengan MSG kalau nggak B atau C, yang ini diminta bentuknya positif. Kalau yang positif yang mana? Ini loh, kayak ada kecurangan katanya para staf untuk ini tuh ya, untuk menaikkan level. Berarti kan ke arah negatif. Kita mintanya positif ya. Miss, B atau C, Miss? Kalau yang C, banyak chef menghindari penggunaan. Berarti kalau mereka menghindari penggunaan, berarti MSG-nya mengarah kepada positif apa negatif? Negatif juga, ya enggak? Ini juga ngomongin masalah negatif. Namun beberapa orang masih percaya kalau penelitian itu akurat. Ini ngomongin penelitian yang mana ya? Kalau kita cek, ini kan berarti berkaitan dengan nih. Kalau ini ngomongin masalah keakuratan, yang ngomongin kalau ternyata penelitiannya itu aman ya, dan MSG itu bisa digunakan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 13, jawabannya lebih ke yang B. Kita. Thank you, Damanda. Oke, ya. Kita lanjut nomor 14. Disimpulkan dari kedua teks kira-kira yang mana ya, Miss? Oke. Nah, kalau kita lihat ya, Dek, untuk kesimpulan dari kedua bacaan nih. Nalarnya yang pertama, kita ambil sebuah conclusion kan? Conclusion dari two text. Kita cek dulu. Teks 1 kita tadi udah tahu kan? Teks 1 membahas ngomongin apa? Teks 1 itu ngomongin MSG, yang mana kaitannya seperti apa? Ngomongin yang namanya adalah MSG, ternyata ada pemikiran tadinya negatif gitu ya, tapi ternyata bahan-bahannya, ingredients-nya itu berasal dari apa? Bahan-bahan yang alami, kan kayak gitu ya. Dan terus kemudian dikatakan kalau kita lihat ya, ini berdasarkan mana tadi teks yang pertama tuh ya, ini kan ngomongin kalau bahan-bahan MSG itu ternyata dari bahan alam tuh, seperti itu. Dan teks 2 di sini ngomongin para chef itu banyak yang menghindari gitu ya, adanya ketakutan untuk pakai yang namanya MSG seperti itu. Tapi ternyata di sini setelah diadakan penelitian berkaitan dengan MSG itu setelahnya ada, ini setelah dibuktikan adanya penelitian di sini tuh ternyata aman, katanya kayak gitu. Ini walaupun beberapa chef ya, mungkin kalau di teks kedua beberapa chef sendiri itu takut kan, tadinya kan adanya ketakutan untuk menggunakan itu. Gitu. Jadi kalau kita gabungkan atau kita simpulkan kan cuma dari sini loh, teman-teman. Kalau kita gabungkan sama-sama ngomongin MSG, yang dibahas apanya, Miss? MSG itu ternyata itu terbuat dari bahan yang alami dan ada penelitian yang menunjukkan kalau itu bisa dipakai, bisa digunakan gitu. Ini terbantu dari mana, Miss Ani? Tadi sebenarnya kalau teks 1 itu terbantu dari ide utama loh. Kita nggak usah baca lagi. Ini dari ide utama teks 1 kan udah kita cek di nomor sebelumnya kan. Jadi kita terbantu dari situ. Kalau teks 2 itu terbantu dari mana? Ada beberapa soal nih di nomor 12. Kan tujuan dari teks 2 ini kenapa diadakan penelitian. Jadi kalau Miss Ani bilang, kesimpulan dari kedua bacaan ini terbantu dari soal isinya ide utama, teks 1, dan berkaitan dengan tujuan yang mungkin bisa ditemukan di teks kedua. Bisa dari sana. Gitu. Dan itu soal itu sudah dikeluarkan di soal sebelum ini, sehingga kita sudah sangat terbantu aslinya. Gitu ya. Jadi Miss Ani nulis teks 1 dan teks 2 itu dari soal ini dan ini. Gitu. Sehingga jawaban yang tepat yang mana, Miss? Jawaban yang tepat kalau MSG itu terbuat dari bahan yang alami dan ternyata sudah ada penelitian yang menunjukkan kalau itu tuh aman gitu ya. Jadi banyak chef itu harusnya tidak ada ketakutan untuk menggunakan MSG seperti itu ya. Oke, nice, Dek Yuda. Thank you banget atas jawabannya, betul. Thank you ya. Ini terbantunya dari sini. Jadi Ade nanti kalau mau menyimpulkan, Ade cek, oh ide utama tadi jawabannya yang mana, tujuan jawabannya mana. Nanti kita simpulkan dari situ. Itu sudah sangat membantu kita. Tanpa kita baca lagi bacaannya. Gitu ya. Cek. Nomor 15. Nalarnya ketemu. Harus ketemu dan tujuan jawabannya mana. Nanti kita simpulkan dari situ. Itu sudah sangat membantu kita. Tanpa kita baca lagi bacaannya. Gitu ya. Penggunaan hidrogen as fuel dan energy sources. Katanya seperti itu. Kita cek main problem. Main problem itu sama dengan issue. Ingat, ini sama. Permasalahan utama harusnya ketemu. Ini kita tidak bisa ngarang ya. Jadi kalau
Kalau ada soal-soal kayak gini harusnya ada semua ya teman-teman, cek. Ini nomor 15 berdasarkan isi bacaan, kemudian nomor 8 berdasarkan isi bacaan. Jadi kalau berdasarkan isi bacaan yakin aja mesti ketemu gitu. Permasalahannya berdasarkan teks 1 ya teman-teman ya. Misalnya berdasarkan teks 1, mana permasalahannya ini dia? Ya kita lihat ya. Kalau kita lihat permasalahan utama, we can see this. Tuh. Adanya di teks 1, di paragraf 1, baris kedua sampai baris ketiga. Miss, berarti kita bisa nemu di mana? Adanya di teks 1, adanya di paragraf pertama, dan mulai dari baris ke, what is it? 2 sampai 3 ya. 2 sampai 3 teman-teman, di situ dikaitkan. Kalaunya the main problem, katanya seperti itu ya. Atau bahasa lainnya di sini ada kata-kata, nah, primary issue ya, itu kan berarti permasalahan utama dalam penggunaan hidrogen gitu ya, for fuel and electricity adalah kesulitan dalam penyimpanannya. De Amanda, De Eza, Ramadan, nice answer, thank you banget atas respon dan jawabannya. Oke, good. Ternyata jawabannya A. Ini yakin ketemu, nah ini ada, ini kalau kemarin keluar, ini keluar insya Allah bisa ya. Model-model yang kayak begini ini ketemu, pokoknya yakin aja deh gitu ya. Terus, ini referensi itu rujukan kata, itu juga ketemu ya. Oke, rujukan kata seperti apa Miss? Kita cek. Ada kata day. Soal yang sekarang juga muncul kayak gitu enggak? Oke, sesi 1, sesi 2 ini keluar kayak gini. Satu, tapi satu sih gitu ya. Oke, langsung cek aja. Miss, cara cepatnya kalau day gimana? Langsung cek ke kalimat sebelumnya udah gitu. Caranya memang harus dicek ya. Yuk, kita lihat day di teks 2 paragraf 4. Teks kedua paragraf 4. This one I think. 1, 2, 3, 4 Yona. Nah, D ini kan subjeknya. Kita lihat salah satu manfaat dari LOHC adalah gitu ya. Ini kan predikat. Ya kan? Berarti ini ke arah subjeknya. Ini juga subjeknya. Subjeknya ngomongin siapa sih? LOHC. LOHC itu sama dengan liquid organic hydrogen carriers. Sehingga jawabannya gitu. Ya. Yuk, lanjut nomor 17. Misalnya kalau nomor 17 kita cek. Ini ada pertanyaan, informasi tentang LOHC itu bekerja untuk penyimpanan hidrogen energi ditemukan di mana? Oke, kita cek ya teman-teman ya. Bagaimana dia bekerja untuk menyimpan? Kita kan analisisnya di sana. Let's check this. Teks 1 paragraf berapa? Kemudian teks 2 paragraf berapa? Ya, kita lihat dulu. Di sini ngomongin masalah bekerja untuk penyimpanan ya. Miss, yang berkaitan dengan bekerja untuk penyimpanan, teks 1 muncul di nih. Bagaimana X like LOHC itu gitu ya bertindak atau bekerja seperti liquid baterai dalam penyimpanan energi. Teks 1 paragraf 2. Ya. Teks 1 paragraf 2 dan kita bisa lihat di baris ke-1 ya. Baris ke-1. Berarti teks 1 paragraf 2. Kita coret, kita coret, kita coret. Kalau nggak C berarti D. Kan kayak gitu. Ya nggak? Oke, De Rafa, De Takian, thank you banget atas responnya. Teks 2 paragraf berapa? Kalau nggak 3 berarti 4. Kita cek. Kalau nggak 3 berarti 4. 3 dulu kita lihat ya. LOHC bekerja seperti lo. Ini juga ngomongin masalah bekerja dan ini ngomongin mereka menyimpan. They store hidrogen kan di sini juga menyimpan ya. Sehingga kalau kita lihat berarti teks 2 adanya di paragraf ketiga dan kita bisa lihat di baris ke-1 juga ya teman-teman ya. Oke, nice. Ada nggak jawabannya? Yang ini salah sehingga jawabannya C. Oke, thank you banget ya. Denail, thank you ya. Sip. Tadi siapa juga jawab. Terima kasih banyak. Oke, jawabannya C. Adek ini ketemu dan soal ini keluar terus satu setiap kode. Adek semangat ya. Karena kalau kayak gini tinggal ngecek aja. Caranya tinggal adek lihat 1, 1, 2, 4, 3 kita cek. Yang ada kata-kata ini mana gitu. Udah kalau yang nomor 17 modelnya kayak gitu ya. Yuk, kita lanjutkan lagi Miss. Nomor 18. Nomor 18 hubungan. Baik-baik saja apa enggak nih ya. Teks 1 dengan teks 2 kira-kira hubungannya ngomongin apa nih Miss gitu ya. Oke, kalau ada keterkaitan hubungan dari teks 1 dengan teks 2, maaf. Teks 1 dengan teks 2, kaitannya dengan memang kedua-duanya kita cek teks 1 persamaannya di mana. Kalau ada yang mau ngeliat dari sini juga bisa. Apakah ngomongin pengembangan research catalyst material gitu ya, yang ada di dalam liquid batteries
apakah ini ngomongin conventional fuel sendiri, apakah menginvestigasi katalis materials gitu ya dalam energi penyimpanannya seperti itu, apakah ngomongin tentang isopropanol dan aseton, tinggal nanti kita cek aja. Nah, yang dikaitkan kalau teman-teman ngecek di sini itu berkaitan dengan katalisnya ya. Di sini itu kalau misalnya kita lihat ya, ada sama-sama berkaitan dengan store atau penyimpanannya karena itu tadi kita juga udah tahu dari paragraf yang pertama. Kan kasusnya berkaitan dengan ini toh. Nah, tapi ini dikaitkan dengan sama-sama ngomongin katalis yang lebih ini lagi gitu ya, menggunakan bahan nih. Dikaitkan di sini. Jadi nanti kalau teman-teman ngecek di sini dikaitkannya sama-sama ngomongin mekanismenya. Jadi nanti tinggal cek aja teks 1 dan teks kedua berkaitan dengan penggunaan katalis materials dalam energi storage ya, dikaitkan dengan energi storage sehingga jawabannya lebih kecil. Kalau ini memang harus dicek dari opsinya ya teman-teman. Nanti biar lebih efektif lagi nggak apa-apa. Miss, kalau berdasarkan dua bacaan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Ketika posisinya prediction future ini biasanya nggak mungkin akan pakai sesuatu yang manual, nggak mungkin akan pakai sesuatu yang tadinya mungkin kurang bagus gitu. Biasanya teks 1 ngomongin hal itu dulu. Dan biasanya untuk yang di masa yang akan datang atau adanya peningkatan munculnya di teks kedua. Ya, nah kalau misalnya kita analisis ya teman-teman di masa yang akan datang kira-kira akan bagaimana gitu ya kita cek. Di sini di teks 2 ngomongin kalau si researchers katanya tuh seperti itu ya, para peneliti kemungkinan akan melanjutkan improve meningkatkan LOHC gitu ya teknologi dari ini biar dikembangkan lebih apalagi lebih efisien katalisnya. Nih kan sama-sama ngomongin katalis ya. Dan biar explore gitu materialsnya bisa lebih murah gitu ya. Nah, ini tujuannya nah peningkatan ini could make the use di sini ya of the future hydrogen economic katanya tuh berkaitan dengan itu. Sehingga kalau misalnya kita cari nomor 19 kira-kira nanti di masa yang akan datang gitu ya mereka akan seperti apa misalnya ya kemungkinan pengembangan dari hal itu akan terus dilakukan gitu berdasarkan teks kedua paragraf akhir ya di masa yang akan datang terus akan mengembangkan biar lebih apa biar lebih efisien dan lebih cheaper lagi dan kalau teman-teman mau ngecek di sini juga sama teman-teman jadi nanti kalau misalnya kita lihat di mana tuh teks 1 di sini karena tantangannya apa gitu ya ternyata di sini kalau kita lihat kesulitannya itu mana tadi itu ini ya dalam penyimpanan dan distribusi katanya tuh seperti itu dan terus kemudian di sini juga dibutuhkan para researcher nah di sini dibahas juga ya teman-teman semua ya membahas ini mereka masih mencari gitu ya biar harganya itu lebih murah dan biar ini metalnya bisa yang lebih common lagi seperti itu ya biar bisa terjangkau sama di sini juga biar lebih efisien gitu dan lebih cheaper itu tuh sama kaitannya ke arah sana sehingga hal itu tetap terus dikembangkan nomor 20 rekomendasi yang pas itu kira-kira yang mana ya Miss untuk nomor 20 gitu ya nah karena tadi sama-sama menginginkan biar lebih efisien berarti rekomendasinya penggunaan metal yang mungkin dipakai itu gitu ya sebagai katalis gitu seharusnya ditingkatkan biar apa biar lebih efisien lagi dalam hidrogen energi penyimpanannya sehingga jawabannya delta. Semua ini bisa terlihat dari teks 1 plus di sini teks 2 dan tetap ini kata kuncinya adanya di paragraf akhir. Paragraf akhir. Seluruhnya dari situ. Sarannya ya. Oke, ya. Di sini karena bukan di liquid batteries-nya ya. Ini bekerja sebagai gitu degaitsa. Oke, thank you. Misalnya kasih kesempatan untuk bisa SS dulu